Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan Bapak sekolah telah menyempatkan waktunya untuk membahas RTL. Yang pertama yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, terhormat Bapak Ibu guru rekan-rekan di SD Muhammadiyah 1. Dan sebelumnya saya kemarin telah mempelajari tentang RTL, ya. RTL itu rencana tindak lanjut. Nah, di sini tugas RTL itu saya dapat tugas dalam PKG BJOK disimulasi program RTL atau rencana tindak lanjut. Nah, ini untuk pemanfaatan sampah plastik dan kertas untuk modifikasi alat pembelajaran PJOK pada P5. Dan alhamdulillah di sini biasanya pemanfaatan pembelajaran PJOK P5 itu biasanya pada hari Sabtu ya Bapak Ibu. Ya, contohnya seperti senam. Nah, latar belakang P5 kurikulum merdeka sistem pembelajaran yang bertujuan untuk mengamati dan menyelesaikan permasalahan di sekitar melalui 5 aspek utama, yaitu potensi diri, pemberdayaan diri, peningkatan diri, pemahaman diri, dan peran sosial. Salah satu langkah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tersebut dilakukan melalui proyek pembuatan profil pelajar Pancasila yang biasa disebut dengan P5. Pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Nah, yang dimana biasanya dilakukan itu ada aset yang dimanfaatkan di dalam sekolah. Yang pertama itu aset lingkungan. Nah, aset lingkungan yaitu biasa disebut dengan yang pertama memanfaatkan taman atau halaman. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan taman yang ada di sekolah ataupun halaman yang ada di sekolah. Yang keduanya kegiatan olahraga yang melibatkan pemeliharaan lingkungan seperti berlari sambil mengumpulkan sampah atau bisa disebut dengan vlogging. Nah, jadi ketika anak-anak melakukan olahraga, jadi itu kalau lari cepat atau sprint itu tidak akan mungkin karena sulit, ya Bapak Ibu. Ya, jadi biasanya untuk lari jalan cepat ataupun jogging. Nah, ketika ada sampah itu dikumpul. Lalu aset manusia ada 4 itu. Yang pertama kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu yang selalu memberikan dukungan kepada guru PJOK dalam kegiatan pembelajaran murid. Nah, di mana setiap akan melaksanakan olahraga PJOK seperti contohnya renang. Olahraga renang itu biasanya di luar. Nah, jadi kepala sekolah itu memberikan izin. Nah, seperti itu. Lalu guru PJOK pastinya sudah tentu pastinya sebagai peran. Lalu murid jadi sebagai di mana guru PJOK menjelaskan atau memberikan pembelajaran di sana, murid melaksanakannya. Lalu wali murid. Nah, wali murid itu biasanya untuk membantu, ya, mensupport bagaimana olahraganya di mana. Lalu aset fisik. Nah, aset fisik ini ada beberapa hal. Yang pertama ruang kelas, yang kedua lapangan sekolah, yang ketiga guru PJOK, yang keempat perpustakaan, dan kelima peralatan olahraga. Nah, yang keempat aset politik. Nah, aset politik ini di mana guru PJOK harus memanfaatkan kebijakan inklusif yang mendukung partisipasi semua siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Guru perlu memastikan
siswa dapat mendapatkan kesempatan yang sama dalam kegiatan olahraga. Alhamdulillah di sini untuk anak berkebutuhan khusus itu tidak ada. Ya mungkin ada satu dua, ada dua. Nah itu satu, alhamdulillah bisa teratasi. Tetap walaupun seperti bisa melaksanakan olahraga. Nah yang keduanya, guru dapat memanfaatkan kebijakan yang mendorong kegiatan olahraga dan kesehatan fisik sebagai bagian dari kurikulum nasional. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya gaya hidup sehat dan aktif. Nah, contohnya seperti misalkan gaya hidup sehat dan aktif, jajannya tidak sembarangan, makan, pola hidup di rumah bagaimana, di sekolah bagaimana. Oke, lanjut. Nah, di sini mengapa saya mengambil aset lingkungan, karena dalam kegiatan pembelajaran PJOK menggunakan lapangan. Tentunya PJOK pasti itu rentan di lapangan. Kalau di kelas paling cuma isi LKS, materi apa yang harus dibahas. Lalu yang kedua, saya mengambil aset manusia karena dalam kegiatan ini melibatkan peserta didik, guru, dan sekolah. Lalu aset politik dan dalam program ini membutuhkan persetujuan dari guru dan sekolah. Hampir sama seperti yang tadi. Lalu aset fisik karena dalam program ini membutuhkan sampah plastik dan kertas yang dapat didaur ulang menjadi alat komunikasi. Tolak dulu. Oke, lanjut. Oke, tujuan program RTL ini yang pertama untuk meningkatkan kesadaran menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, jadi sampah misalkan anak-anak jajan, makan dan minuman, biasanya anak membuang sampah. Nah, di sini saya kemarin merencanakan ini, jadi supaya sampah itu tidak berserakan, walaupun masih ada satu dua alat. Lalu pemanfaatan sampah. Nah, jadi sampah tersebut yang bisa didaur ulang kita membuat jadi alat modifikasi. Kalau dalam PJOK itu kita bisa untuk membuat alat peluru. Alat peluru itu misalkan alat peluru beratnya berapa? Untuk perempuan itu 4,5 kg, untuk laki-laki itu 6 kg atau 7. Nah, jadi sampah tersebut dikumpulkan, dibulatkan, lalu dibungkus sama plastik. Nah, sambil ditimbang. Karena kenapa? Kalau tidak beratnya tidak sama, nanti hasilnya tidak memuaskan atau tidak sampai tujuan. Nah, yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan gerak pada pembelajaran. Keterlibatan pelajaran. Nah, di sini RTL tersebut tidak hanya PJOK, termasuk ada kolaborasi antara PJOK sama IPA. Kalau PJOK itu seperti tadi yang saya jelaskan, membuat olah peluru. Kalau IPA itu biasanya membuat kerajinan atau mendaur ulang apa ya? Ya, mendaur ulang dari itu jajanan tadi. Oke, lanjut. Nah, dalam RTL ini tidak hanya PJOK, program ini melibatkan atau dukungan dari kepala sekolah, antara guru kelas dan guru PJOK. Nah, jadi kita harus bersama-sama untuk melaksanakan program RTL ini. Sasaran dalam program. Sasarannya itu dari peserta didik kelas 1 sampai 6. Ya, jadi tidak hanya kelas tinggi saja, tidak hanya kelas bawah saja. Jadi semuanya itu mengikuti untuk melaksanakan program RTL. Untuk waktunya itu melaksanakan 1 semester. Nah, indikator ketercapaian. Yang pertama, peserta didik mampu memahami sampah organik dan anorganik.
Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui sampah yang dapat didaur ulang. Yang ketiga, peserta didik mampu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang keempat, peserta didik mampu bekerja sama dalam pemanfaatan sampah. Yang keenam, untuk didaur ulang, peserta didik mampu membuat modifikasi alat peraga dari sampah daur ulang. Nah, langkah-langkah dalam melaksanakan rencana tindak lanjut ini adalah guru menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, nanti Bapak Ibu guru menjelaskan dulu ya untuk bisa menjaga lingkungan supaya bersih. Yang kedua, guru menjelaskan sampah organik dan anorganik. Nah, di sini menjelaskan bagaimana membedakan sampah yang basah dan sampah yang kering supaya anak siswa tersebut atau peserta didik bisa membedakannya, bisa mengetahui. Lanjut, guru memberikan contoh sampah yang dapat didaur ulang. Nanti bareng-bareng semuanya memberikan contoh ya untuk bisa sampah yang bisa didaur ulang. Lanjut, guru menjelaskan pemanfaatan sampah untuk dijadikan modifikasi alat peraga pada pembelajaran PJOK. Peserta didik berdiskusi pemilihan sampah yang dapat didaur ulang. Nanti peserta didik paling buat kelompok atau berdiskusi dengan temannya apa sampah apa yang akan dibuat dan menjadi apa. Lalu peserta didik mulai memilah dan mengumpulkan sampah yang dapat digunakan untuk daur ulang di lingkungan sekolah. Perencanaannya, pembentukan kelompok belajar, sosialisasi program. Lalu pelaksanaan, guru memberikan pemahaman pentingnya pengelolaan sampah, peserta didik memilah sampah yang akan didaur ulang, peserta didik membuat kreasi dari sampah daur ulang untuk dijadikan alat-alat peluru. Terakhir, evaluasi, penilaian hasil pemahaman macam-macam sampah, penilaian proses pemilihan sampah, penilaian hasil produk daur ulang sampah. Nah, untuk evaluasi mungkin ketika peserta ini sudah melaksanakan, nanti Bapak Ibu guru melakukan evaluasi bagaimana hasilnya, bagaimana perencanaannya, apa kesulitannya, apa kemudahannya. Mungkin terima kasih, itu cukup. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada saran dari Bapak Ibu guru, silakan, masih ada waktu untuk tambahannya, mana? Kalau bahasanya tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten abdi ngawakilan rekan-rekan sadayana. Tadi sudah dijelaskan bahwa tujuan program untuk meningkatkan kesadaran siswa atau peserta didik ini tentang kesadaran kebersihan ya. Iya, betul. Cukup baik tentunya yang dipaparkan tadi cukup jelas. Tetapi ada permasalahan sedikit, yaitu dalam tujuan program ini meningkatkan kesadaran di sebagian peserta didik ini sangat sulit, yaitu dalam meningkatkan kesadaran tentang kebersihan. Jadi apa saja ya untuk meningkatkan kesadaran siswa ini tentang pentingnya kebersihan. Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Ari ya. Mungkin ada rekan-rekan yang mau jawab. Oke, ada. Kita sering sharing di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin saya hanya sedikit tambahan ya, mengulas dari materi diseminasi yang telah diuraikan oleh Pak Ahmad. Juga ada pertanyaan dari Ali. Mungkin ini hanya sedikit tambahan saja ya. Dari biasa memang susah sekali ya untuk menyadarkan bukan warga sekolah, siswa-siswi kita untuk menyadari betapa pentingnya kebersihan, menjaga kebersihan. Mungkin di sini kewajibannya bukan hanya murid saja, jadi
ada sinergi antara siswa, guru, penjaga sekolah juga gitu ya. Guru, kepala sekolah semuanya, warga sekolah yang dinamakan warga sekolah harus bersinergi. Ya, dari gurunya juga kita mengingatkan gitu ya, terus mengingatkan siswa kita untuk contoh kecilnya membuang sampah kepada tempatnya. Mungkin itu tuh sering, sangat sering ya kita ingatkan kepada putra putri kita. Dan juga harus ada intinya kerjasama antara warga sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, dan penjaga sekolah, dan juga pedagang yang ada di sekolah. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada ibu ini. Mangga, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaitan dengan kebersihan di lingkungan sekolah, terutama sekolah kita tercinta ini, kita bangun sebuah tonggak awal, kita namai tonggak kesadaran tentang kebersihan. An-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Saya sendiri selaku kepala sekolah sudah bertindak, bahkan sering di depan siswa, di depan guru-guru, apalagi di depan penjaga sekolah. Sengaja saya mengesampingkan rasa jijik, mengesampingkan rasa malu. Saya pungut langsung sampah dengan tangan saya. Tujuannya adalah memberikan motivasi supaya terbangun kesadaran bahwa sampah itu sumber penyakit, sampah adalah barang yang tidak layak, sampah merusak pemandangan. Dalam artian semua yang ada di lingkungan SD kita tercinta harus mempunyai rasa tanggung jawab mutlak terhadap kebersihan yang ada di lingkungan sekolah. Satu. Yang kedua, kebiasaan membuang sampah pada tempatnya selain harus diinstruksikan dan digembor-gemborkan kepada siswa dengan diberi contoh, apalagi tolong nanti bersama-sama sebanyak mungkin dan seakurat mungkin diberikan dan di-print tulisan-tulisan, gambar, bisa ditempel di luar. Buanglah sampah pada tempatnya, yang intinya himbauan dan ajakan, dan dikasih dasar utama bahwa kebersihan itu mutlak harus dijaga. Karena kita akan tidak nyaman ketika diam di satu lingkungan yang memang kotor. Maka kekotoran itu identik dengan penyakit. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mangga, ada lagi? Oke, mangga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Betulnya ini mah cuma sedikit tambahan ya Pak. Ya, mangga Ibu. Saya meluruskan antara sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu sampah yang bisa terurai ya, dan sampah anorganik itu sampah yang tidak bisa terurai. Jadi contoh plastik, kalau organik itu dari alami. Cukup ya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu. Oke, ada lagi kepada Bapak Ojak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan khusus Pak Pengacara Saudara ke-1, para paman yang telah memberikan tadi tema mengenai kesehatan.
saya bahas jelas tadi disampaikan dan saya rekan-rekan cuma di dalam seperti tadi Pak, dalam masalah kebersihan lingkungan memang kita tanggung bersama ya, baik para sekolah, guru dan penjaga sekolah dan para siswa. Yang kita hadapi secara yang ternyata secara nyata memang agak sulit Pak. Agak sulit dalam menjaga kebersihan lingkungan kalau tidak disasari dari segi dan tanggung jawab. Yang saya tanyakan masalah kebersihan itu kan kita mengaturnya kepada semua yang terlibat di sekolah. Dan cuma itu kan termasuk juga aturan daripada tata tertib ya, aturan sekolah. Ini emang harus dilaksanakan gitu. Yang mungkin saya secara frekuensi dalam pada ini mengatur kebersihan lingkungan itu kan istilahnya ada dalam agama juga ya. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Mungkin banyak apa? Nah yang selanjutnya yang saya tanyakan dalam situasi bagaimana ya kita untuk membenahi supaya kelihatan tampak indah, nyaman dan segar. Nah itu kan jelas itu kan hubungan semua ya. Nah termasuk yang saya tanyakan kepada orang tua siswa. Orang tua siswa kan sekarang ada di sekolah. Bagaimana nanti tanggapan orang tua siswa kalau kita mengukur kebersihan di sekolah, ternyata ada sebagian orang tua siswa yang memberikan itu Pak. Jadi kita perlu kita ada saran. Kalau bisa ada aturan Pak, dibuat plan, jangan buang sampah pada tempatnya. Jadi bukan hanya sepatah kata-kata gitu bukan. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma menambahkan atau menjawab sedikit dari paparan tanpa Rojak ya. Tadi pertanyaannya gimana Pak? Lupa Pak pertanyaannya Pak. Tentang implementasi supaya sekolah ini bisa berhasil gitu ya. Jadi menurut saya satuan pendidikan di sekolah dasar ini harus mengadakan program pendidikan kebersihan. Jadi mengadakan kegiatan edukasi rutin yaitu tentang kebersihan baik melalui pelajaran khusus, seminar atau lokal karya yang melibatkan peserta didik dan guru. Dan tadi juga kata Bapak Kepala Sekolah harus diadakannya atau ditempelkannya motivasi atau ajakan. Contoh ada poster tentang menjaga kebersihan atau buang sampah pada tempatnya ya. Atau juga kata guru PA5 an-najopatu minal iman. Seperti itu Pak paling tambahannya dari saya Pak Ojak ya. Ya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ari. Ada lagi dari rekan-rekan? Yang lain? Ada, ayo. Mungkin menambahkan Pak sedikit bagaimana ini masalahnya. Bagaimana kalau misalnya diadakan kerja bakti bersih dalam misalnya sebulan sekali ngostrek juta, utamanya di urang kan WC kan kira bersihnya malah teh terus gitu tah diayakeun. Coba we sekali-kali mah pira di dasar semester sekali lah teu bisa gitu. Tong seminggu sekali teuing dari ari teh kebagian. Misalnya kita sebulan sekali atau dino kira-kira urang waktu nanti itu biasa dietakeun sadayana untuk bersih dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 sampai ke kinclong gitu tah kahayang mah. Ada panginten saran sakalitu. Oke, terima kasih kepada Bu Popon. Ini masih tambahan ya. Bagaimana kalau misalkan hari Jumat gitu ya, kita mengadakan jumsi gitu ya Pak.
Kemudian kita memilah-milah sampahnya, yang sampah organik dan anorganik dipisah-pisah gitu Pak. Misalkan ke dalam tong sampah gitu. Ya, yang berbeda-beda supaya kita bisa murid itu tahu gitu ya. Murid itu tahu mana yang sampah tadi yang organik dan anorganik gitu Pak ya. Nah, kemudian kita juga kepada orang tua kan ada di situ. Kepada anaknya itu harus benar-benar disuruh membuang sampah ke tempatnya gitu Pak. Kan yang paling utama itu yang masih kecil gitu. Kemudian yang udah gede juga memberi contoh seharusnya gitu. Ya, yang kelas tinggi. Cuma itu aja tambahan dari saya. Terima kasih atas masukan-masukan dari rekan-rekan guru yang sangat luar biasa keterkaitan dengan masalah kebersihan. LTL diadakan harus berdampak positif. Tujuan diadakannya LTL dipaparkan itu harus terjadinya perubahan. Jadi kenaon LTL tapi tidak ada atau bukti nyata. Kaitan dengan itu saya selaku kepala sekolah kita berprogram mungkin dari rekan-rekan guru penjaga sekolah tidak ada yang keberatan karena ini menyangkut kita selaku pengajar kredibilitasnya teruji. Kita programkan saja sekalian ini memasukkannya untuk bulan November harus sudah kelar tentang penambahan disesuaikan dengan anggaran. Nah, kaitan ini kita kembali lagi ke permasalahan gimana strategi untuk meningkatkan kebersihan. Hari ini lihat di sini sudah lumayan bersih, cuman belum tepat sasaran ketika dipaparkan mengenai sampah terdiri dari dua macam, organik dan anorganik. Jelas kalau organik itu berasal dari alam tanpa sentuhan tangan manusia. Globalnya seperti itu. Berasal dari mana? Berasal dari tumbuhan organik. Kalau anorganik yang diproses oleh PT berarti mengandung bahan-bahan yang mempunyai pengawet. Kalau diuraikan lebih lanjut, baik organik dan anorganik semua bisa didaur ulang. Itu contoh saya tadi dijelaskan oleh Pak Ahmad. Tanggapan masukan bagaimana cara mendaur ulang banyak. Contoh botol aqua bisa dibikin hias, bisa dibikin kipas angin rimba. Terus gelas aqua bisa dibikin hiasan dan lain. Karet bisa dibikin kapal-kapalan, masih banyak. Tangkang rokok bisa dibikin hamparan, tas dan lain-lain. Ini adalah terobosan-terobosan yang perlu kita gali. Jadi kalau kita melihat sampah sepintas, ya kesannya cuma sampah. Cuman kalau kita berpikir menggali potensi, semua jadi bahan penghasilan, gitu ya. Nah, sekarang program yang kita laksanakan November beres 19 daerah atau penambahan, Oktober ada kaitan dengan pembayaran sambung kelas 1. Tapi saya mohon SD kita berubah dengan cara kita bikin tong sampah.
Tong sampah yang ditancapkan di tanah terdiri dari dua wadah. Setiap tong sampah di belakangnya dibikin baliho uraian sampah organik dan anorganik. Kita guru dan kepala sekolah dan penjaga memberikan pengarahan dan mengajar, tolong dipisah sampah organik dan anorganik. Botol minuman masuk ranah anorganik. Bersama-sama bergerak dengan catatan satu guru kelas itu sebagai koordinator mengkondisikan tanggung jawab satu tempat sampah. Jadi ada dampak signifikan. Baik bidang yang lain, di sini ada akselerasi kolaborasi. Artinya semua bidang jadi satu kesatuan yang saling keterkaitan. Itu makna dari kolaborasi dan akselerasi supaya terjadi kerjasama yang selasarasi. Ini semua mata pelajaran yang dari namakan saling keterkaitan dan saling mengisi. Maka di situ gambaran dari kurikulum Merdeka. Mungkin ada lagi? Cukup ya? Kita udah terlalu siap. Oke, alhamdulillah presentasi ini atau sosialisasi tentang RTM sudah berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah juga terima kasih sudah memberikan saran dan dukungannya dari Bapak Ibu termasuk kepala sekolah. Nah, mungkin sudah selesai ya untuk sosialisasi sekarang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.